Seorang karyawan bernama Pak Roni sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Bekerja pada PT Astra dengan memperoleh gaji sebesar 22 juta per bulan. Perusahaan tempat Pak Roni bekerja mengikuti program Jam Sostek. Lalu ada premi JKK, premi JKM, dan iuran JHT dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,5%, 0,3%, dan 4% dari gaji. Selain itu, Pak Roni juga membayar iuran pensiun 1% dan iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji untuk setiap bulan. Pada tahun berjalan, Pak Roni juga menerima bonus sebesar 15 juta. Pertanyaannya, berapa besar PPh pasal 21 atas bonus tersebut? Selanjutnya, masukkan gaji sebesar 22 juta pada setiap bulannya. Lalu, pada akhir tahun, mendapatkan bonus sebesar 15 juta. Lalu, masukkan persen premi JKK 1,5%, premi JKM 0,3%, premi JHT 4%, premi JP 1%, premi JHT 2%, dan premi kesehatan 0%. Semua perhitungan akan dilakukan secara otomatis sesuai dengan rumus yang sudah diinput. Untuk premi JKK dengan jumlah 3.960.000, premi JKM dengan jumlah 792.000, premi JHT dengan jumlah 10.560.000, premi JP dengan jumlah 2.640.000, dan premi JHT dengan jumlah 5.280.000. Untuk premi JKK, premi JKM, dan premi JHT dibayarkan oleh pemberi kerja. Sedangkan untuk premi JP, premi JHT, dan premi kesehatan dibayarkan oleh pribadi. Sehingga menghasilkan penghasilan bruto sebesar 23.276.000. Untuk bulan Desember, karena tadi ada tambahan bonus sebesar 15 juta, sehingga mendapatkan 38.276.000. Dan untuk keseluruhan mendapatkan jumlah 294.312.000. Karena penghasilan brutonya adalah 23.276.000, maka tarif pajaknya adalah 9% dilihat dari TER PPh 21-nya. Sehingga menghasilkan PPh 21 sebesar Rp2.094.840 pada bulan Januari sampai dengan November. Maka menghasilkan take home pay atau gaji bersihnya itu sebesar Rp19.245.160 untuk bulan Januari sampai dengan November. Selanjutnya menghitung PPh 21 pada bulan Desember 2024, yaitu penghasilan bruto setahun sebesar Rp294.312.000. Selanjutnya adapun pengurangnya, yaitu yang pertama adalah biaya jabatan. Biaya jabatan dengan maksimal yaitu 6 juta, iuran JP 1% sebesar 2.640.000, iuran JHT 2% sebesar 5.280.000, sehingga jumlah dari pengurangnya yaitu sebesar 13.920.000. Maka penghasilan neto setahunnya didapatkan dari pengurangan antara penghasilan bruto setahun dikurangkan dengan jumlah pengurang yang menghasilkan Rp280.392.000. Penghasilan tidak kena pajak setahun sebesar 72 juta karena status Pak Roni K3, sehingga penghasilan kena pajak setahun didapat dari pengurangan penghasilan neto setahun dengan penghasilan tidak kena pajak setahun sebesar Rp208.392.000. Selanjutnya menghitung PPh 21 terutang setahun. Sesuai dengan syarat PPh 21 untuk yang 5% maksimalnya adalah 60 juta. Lalu kalikan antara 5% dengan 60 juta menghasilkan 3 juta. Lalu untuk yang 15%-nya itu didapat dari sisa antara pengurangan PKP setahun dan PPh 21 terutang 5%, maka diperoleh Rp148.392.000. Kalikan antara 15% dan Rp148.392.000,
menghasilkan Rp22.258.800. Sehingga jumlah PPh 21 terutang setahun adalah Rp25.258.800. Maka PPh 21 sudah dibayarkan sampai dengan November 2024 sebesar Rp23.043.240. Sehingga PPh 21 dipotong bulan Desember 2024 didapat dari pengurangan di atas, sehingga menghasilkan Rp2.215.560. Lalu mengisi tabel PPh 21 pada bulan Desember sebesar Rp2.215.560 yang didapat dari perhitungan sebelumnya.